ini, di mana Yesus disebut firman Allah itu merujuk kepada gelar. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, baik itu bapak-bapak gereja, di sini merujuk kepada hipostasis atau yang disebut dengan pribadi. Apakah ini tidak akan mengacu kepada pemahaman saksi Yehova jika dikatakan ini sekedar gelar? Nah, menurut Abang bagaimana? Apakah Yohanes 1 ayat 1 firman itu gelar atau pribadi? Sekian, Bang. Ya, justru itu adalah, jadi siapa namanya? Esra membuat dikotomi yang salah, salah antara gelar dan pribadi. Karena kenapa orang percaya bahwa logos di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 adalah pribadi? Karena mereka memahami logos di situ sebagai gelar. Jadi sebagai gelar, maka itu bicara tentang pribadi. Dan itu latar belakangnya saya sudah jelaskan di dalam perjanjian lama. Misalnya seperti Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kemudian Kejadian pasal 15 ketika dikatakan firman Tuhan datang kepada Abraham dalam sebuah visi. Nah, dengan kata lain, itu tidak bicara firman di situ, tidak bicara tentang perkataan, tidak juga bicara tentang pemikiran, tapi bicara tentang satu istilah yang digunakan sebagai gelar untuk bicara tentang pribadi Tuhan yang menyatakan diri dalam satu penglihatan. Karena kalau kata-kata kita tidak lihat kata-kata, dan kata-kata tidak datang kepada kita, kata-kata diucapkan, bukan datang kepada kita. Dan itulah sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu diterima sebagai gelar, dan karena sebagai gelar maka cocok dengan isi dari teks itu yang menyatakan Yesus sebagai pribadi yang nyata, Tuhan yang menjadi manusia. Jadi keduanya. Shalom. Ya. Shalom. Shalom Pak Deki. Shalom Pak. Saya Hendra Pak Deki. Ya. Yang sempat WA Pak. Oh ya, Pak Hendra. Ya. Ya, Pak Deki. Tapi kan di situ saya cuma mau tanya gini Pak Deki, waktu malam beberapa hari lalu saya ada tanya tapi nggak sempat dibacakan. Adalah begini Pak Deki, bagaimana kita membedakan atau membuktikan bahwa dalam teofani Allah bahwa yang terlihat itu atau yang nampak yang hadir itu adalah pribadi kedua, itu pribadi anak atau logos itu Pak. Maksudnya secara indikatif gitu Pak ya, bahwa itu adalah pribadi kedua. Karena teofani itu kan baru hanya penampakan atau manifesto, bisa saja dia pribadi pertama, pribadi ketiga bisa, maksud saya gitu Pak ya. Terus yang kedua, lalu datanglah firman Allah itu, dia kan pakai kata hadafarim atau dalam bahasa Yunani dia rematos itu Pak. Nah, apakah rematos itu memang dia ada tauremato kalau nggak salah itu kan, ada artikel tertentu, tetapi dapatkah rematos itu kita jadikan dia sebagai pribadi Pak? Maksudnya mungkin aja ketika datanglah firman Tuhan itu, ini maksud saya kalau ada orang berpikir gini Pak, bisa aja itu hadir, muncul di dalam benak atau batin Abraham, bahwa apa yang pernah disampaikan kepada dia tiba gitu. Nah, tapi saya sangat senang dengan penjelasan Pak Deki bahwa firman itu hadir gitu Pak. Ya. Coba Pak saya minta penjelasan sedikit Pak. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Saya lupa. Pertanyaan yang pertama adalah di dalam teofani Allah. Oh iya. Bagaimana kita yakin bahwa yang menambahkan diri adalah pribadi yang kedua? Ya, tapi karena perjanjian baru menyatakan demikian. Maksud saya mau bicara selain dari perjanjian baru gitu Pak. Nggak bisa Pak ya? Tidak bisa, karena kita harus, karena begini, kekristenan percaya apa yang disebut dengan pewahyuan progresif. Iya, penyingkapan itu Pak ya. Ya, jadi apa yang disingkapkan di dalam perjanjian lama menjadi jauh lebih jelas di dalam perjanjian baru. Nah, memang di dalam perjanjian lama kita belum bisa apakah dafar Yahweh dan malak Yahweh yang muncul dalam visi
itu adalah pribadi yang sama atau dua pribadi yang berbeda. Kita belum bisa bedakan itu. Tetapi ketika itu sampai di perjanjian baru, semua itu dikaitkan dengan Yesus. Misalnya Dafar Yahweh itu dipresentasikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 sebagai Yesus. Kemudian Malak Yahweh dipresentasikan di dalam Markus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 juga sebagai Yesus. Jadi kita bukan hanya membaca dari PL ke PB tapi reading backwards, membaca ke belakang. Kemudian kita membaca ulang untuk melihat satu kesatuan naratif antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan itulah sebabnya di dalam kuliah saya tentang Tritunggal, saya menyatakan bahwa di dalam sejarah pewahyuan, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, hanya pribadi kedua yang menyatakan diri dalam wujud manusia. Roh Kudus pernah menyatakan diri, tapi bukan dalam wujud manusia. Misalnya dalam peristiwa pembaptisan Yesus, itu dia menyatakan diri dalam wujud burung merpati. Kemudian pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun dalam wujud lidah-lidah api. Lidah-lidah api. Bapa tidak pernah menyatakan diri dalam wujud manusia. Dan itulah meskipun orang aware akan keberadaannya, tapi yang selalu muncul dalam teofani, kemudian nanti menjadi jauh lebih jelas dalam inkarnasi Yesus. Itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Sorry. Halo Pak Jem, Jem Ministry, Pak Hendra. Pertanyaan kedua tadi apa Pak? Tentang Dafar Yahweh. Apakah Dafar itu Yahweh, adalah betul. Ya, apakah itu hanya semacam gaya bahasa saja atau Bukan. Maksudnya di perjanjian lama kan itu kan hadafarim itu Pak ya. Atau diterjemahkan dalam Septuagint menjadi toremato itu kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau kita lihat pribadi itu adalah kan hologos itu Pak. Artinya sang pribadi itu kalau dia rematos, apakah kita bisa terjemahkan sebagai pribadi maksudnya gitu Pak? Jadi begini, memang Yonggi Cho telah mewariskan kesalahpahaman yang besar kepada dunia ini. Tentang Yonggi Cho tahu ya? Di Korea ya, yang Yoi The Full Gospel itu. Ya, tentang teologi Rema itu. Jadi dia membedakan arti dari Rema dan Logos. Sebenarnya perbedaan itu tidak. Saya bahkan pernah menulis satu esai yang terbit di satu buku kumpulan tulisan untuk ulang tahun dosen saya Dr. Kembong yang keberapa, yang ke-60 berapa begitu. Dan saya sudah buktikan bahwa di dalam perjanjian baru, termasuk juga di dalam perjanjian lama, istilah Rema dan istilah Logos itu digunakan dalam arti yang sama secara bergantian. Nah, oleh Yonggi Cho, dia bedakan Logos itu firman yang tertulis, sedangkan Rema itu adalah firman yang diucapkan. Dia menganalogikan itu seperti beras dan nasi. Logos itu seperti beras, artinya punya potensi untuk bermanfaat, tapi aktualitas manfaatnya itu kalau beras itu jadi nasi. Itu sebabnya kalau di gereja orang sering bilang begini, biarlah firman ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Itu teologi yang salah loh. Betul. Teologi yang salah. Karena berangkat dari pembedaan yang tidak sah antara istilah rema dan istilah logos. Dan poin teologis yang lain adalah begini. Kadang-kadang orang waktu menggunakan istilah itu, mereka berpikir bahwa firman itu menjadi bermanfaat kalau dia jadi rema. Nah, itu sesuatu yang salah, karena bermanfaat atau tidak bermanfaat tanda kutip, atau jadi berkat atau tidak jadi berkat, itu sesuatu yang sangat subjektif. Di samping itu kita harus ingat bahwa dosa seringkali menghalangi kita untuk mendapatkan manfaat dari firman Tuhan. Bahkan di dalam surat Ibrani, salah satu hal yang membuat kita kemudian bisa kehilangan iman atau menjadi kurang beriman adalah kalau kita hidup di dalam dosa.
Itulah sebabnya seorang penginjil besar ya D.L. Moody katakan bahwa either dosa yang membuat saya membenci Alkitab atau Alkitab yang membuat saya membenci dosa. Tidak ada jalan tengahnya. Tidak ada jalan tengahnya. Jadi retorika teologis semacam itu di dalam gereja, meskipun terdengar rohani dan terdengar enak di telinga kita, biarlah firman ini menjadi berkat, menjadi rema. Kalau kita analisis itu secara cermat, memang ada benarnya. Yes, saya akui ada benarnya. Tapi tidak seluruhnya benar. Karena katakanlah kalau saya lebih mencintai kesenangan saya yang berdosa. Firman itu mau berbicara bagaimana orang teriak-teriak di telinga saya, who cares lah. Saya lebih mencintai kehidupan berdosa saya. Jadi betul, kalau saya tidak dapat berkat, apakah firman itu bermanfaat atau tidak? Yes, bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Tapi tidak, saya tidak take itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bukan karena salah firmannya, tapi karena sayanya. Jadi memang kita mewarisi banyak kesalahpahaman dari orang-orang yang tidak secara baik studi, kemudian mewariskan kepada kita hal-hal yang secara tidak sadar sebenarnya membawa kita menjauh dari pengakuan akan otoritas firman Tuhan. Karena sebenarnya pandangan itu implikasinya tidak kecil. Yonggi Cho sebenarnya membawa kita kembali kepada pandangan Karl Barth, neo-ortodoks, yang sudah muncul pada akhir abad ke-19 memasuki abad ke-20. Karena Karl Barth mencoba mendamaikan pandangan liberalisme dengan pandangan ortodoksi. Jadi menurut liberalisme, Alkitab itu bukan firman Tuhan. Atau setidaknya berisi firman Tuhan. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang merupakan firman Tuhan, yang lain itu bukan. Seperti mujizat-mujizat kan mereka tidak percaya itu. Nah, ortodoksi percaya di sisi lain Alkitab seluruhnya adalah firman Tuhan. Nah, di tengah-tengah liberalisme dan ortodoksi muncul Karl Barth dengan pandangan neo-ortodoksnya. Alkitab menjadi firman Tuhan. Dengan kata lain, tulisan ini bukan firman Tuhan, tapi baru menjadi firman Tuhan ketika kita baca. Lalu itu menjadi tanda kutip berkat bagi kita. Itulah momen dia pakai istilah encounter, momen temuan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi nilai firman Tuhan itu bukan pada teksnya, tapi pada momen kita membaca, kita mendengar itu. Lalu kita mendapatkan berkat, kita diubahkan. Itulah momen Alkitab menjadi firman Tuhan. Dan itu sesuatu yang berbahaya. Dengan kata lain, pandangan Karl Barth jauh lebih bahaya daripada liberalisme. Karena setidaknya liberalisme masih percaya sebagian firman Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan. Iya, betul. Jadi Yonggi Cho itu sebenarnya mendorong kita kembali kepada neo-ortodoks yang secara completely menolak otoritas teks Alkitab sebagai firman Tuhan. Iya, setuju. Jadi rematos itu bisa juga dia jadi persona ya Pak ya, harusnya ya? Ya, jadi bisa dibaca sebagai gelar. Itu sebabnya saya selalu ingatkan supaya jangan sekadar melakukan studi kata, fokus pada katanya. Tapi lihat kata itu digunakan dalam konteks apa. Karena yang menentukan itu konteksnya. Konteks, betul ya. Ya, konteksnya. Jadi berarti dia predikatif atau atributif gitu Pak ya, pada waktu itu ya kemungkinannya. Apa yang hanya dua itu ya? Sebagai predikat atau atribut gitu Pak ya? Gelar itu ya. Ya, sebagai gelar atau memang kadang-kadang maka berfirmanlah Tuhan. Nah, itu bicara tentang perkataan lisan kan? Iya. Tapi ketika dalam konteks di mana misalnya kalau baca penampakan Dafar Yahweh kepada Samuel di 1 Samuel pasal 3, itu firman Tuhan datang dan memanggil Samuel. Lalu Samuel pikir Eli yang memanggil dia. Dia pergi 3 kali sampai kepada Eli. Tapi Eli bilang, saya tidak panggil kamu. Lalu Eli mulai sadar, oh Tuhan sedang menampakkan diri kepada Samuel. Lalu Eli bilang, kalau dia panggil lagi, bilang,
ya Tuhan hamba-Mu mendengarkan. Nah, itu kedatangan pribadi, cuman kedatangan pribadi itu dibahasakan dengan istilah datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Itu Lebih datangnya, spektakuler lagi kalau baca Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai 14. Dia bahkan dikatakan menyentuh tangan Yeremia. Meskipun dikatakan yang datang itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kok nyentuh tangan. Dia menyentuh gitu Pak ya? Ya, menyentuh. Jadi penggunaan istilah itu di dalam konteks yang menentukan bahwa kita harus take itu, mengartikan itu sebagai person, penyataan diri Tuhan dalam wujud pribadi. Karena jadi kita tidak menentukan apakah itu gelar atau sekadar perkataan lisan semata-mata berdasarkan istilahnya, tapi karena konteksnya mengharuskan untuk kita berkesimpulan demikian. Termasuk juga hal yang sama dengan malak Yahweh. Karena istilah malak itu sendiri, malaikat itu sendiri, itu bisa merujuk kepada manusia. Manusia juga bisa disebut sebagai malak. Misalnya angelos ya dalam bahasa Yunani. Misalnya Yohanes Pembaptis juga disebut sebagai angelos di Markus pasal 1 ayat 2. Tapi kita tidak mengerti bahwa Yohanes Pembaptis itu makhluk spiritual yang bersayap, bukan? Enggak. Tapi konteksnya yang menentukan apa arti dari istilah itu. Jadi ingat baik-baik prinsip itu. Kata itu penting untuk kita lakukan studinya. Lihat kamus, lihat leksikon, lihat arti kata. Tapi untuk menentukan kata ini di dalam teks ini artinya apa, harus ditentukan berdasarkan konteks naratifnya. Harus. Narasi, betul. Ya. Nah, saya berencana untuk nanti mau kasih kuliah lagi tentang genre, jenis-jenis sastra di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu satu perpustakaan. Yang di dalamnya terdapat banyak jenis tulisan. Ada genre hukum, ada genre narasi, cerita sejarah, ada genre puisi, ada genre wisdom, hikmat, ada genre nubuat, ada genre apokaliptik, ada genre Injil, epistel surat, kemudian ada genre cerita sejarah seperti kisah para rasul. Nah, kita membaca jenis literatur itu, jenis literatur yang berbeda, kita tidak baca dengan cara yang sama. Sama seperti begini. Kita tidak membaca novel seperti kita membaca buku filsafat. Atau sejarah. Yes. Karena apa? Betul. Karena genre-nya berbeda. Karena jenis sastranya berbeda. Dan banyak orang gagal paham terhadap Alkitab karena mereka tidak aware akan diversitas keberagaman jenis sastra dari Alkitab. Dari Alkitab. Akhirnya menyalahkan Kidung Agung, Pak ya. Iya, itu genre hikmat, wisdom. Iya, hikmat. Nah, itulah sebabnya kenapa Alkitab tidak ada masalah cerita tentang Nuh tidur dengan anak perempuannya, Nuh mabuk. Karena itu cerita. Cerita itu tidak memandatkan pesan moral tertentu, tapi dia menceritakan apa yang terjadi. Iya, betul. Soal pesan moralnya kita bisa tentukan itu berdasarkan prinsip yang lain. Oh, tidak boleh bersinah, tidak boleh tidur dengan anak sendiri, dan lain tidak boleh mabuk dan lain sebagainya. Tapi cerita itu menceritakan apa yang terjadi, aktualitas peristiwanya, termasuk menceritakan tentang persinahan Daud, termasuk menceritakan tentang Salomo yang punya istri bejubel-jubel. Itu tidak dimaksudkan sebagai mandat untuk kita ikuti. Iya, betul Pak. Setuju, Pak, itu. Jadi jenis literatur atau jenis sastranya menentukan cara membaca. Menentukan cara membaca. Maka kita menafsirkan kitab-kitab Taurat, menafsirkan hukum, itu beda dengan kita membaca tulisan-tulisan sejarah mengenai Israel. Beda dengan kita membaca kitab Mazmur misalnya. Beda dengan kita membaca kitab hikmat seperti Amsal, Pengkhotbah, Ayub, dan Kidung Agung. Beda dengan kita membaca kitab-kitab nubuat. Beda dengan kita membaca kitab Daniel dan kitab Wahyu yang apokaliptik. Beda. Karena setiap jenis sastra itu punya aturan membacanya tersendiri. Iya, setuju Pak. Nah, banyak orang Kristen itu karena semua jenis
literatur itu dikumpulin menjadi satu yang kita sebut Alkitab, lalu kita Yang pikir sama. isinya itu sama semua. Dan kita boleh baca dengan cara yang sama. Betul Pak. Iya, iya. Kebanyakan gitu tuh Pak. Iya, iya. Iya. Oke Pak, kalau gitu jadi menentukan pribadi pada PL itu memang harus merujuk kepada PB Pak ya. Ya, apakah Ya, itu setuju. pribadi kedua atau bukan? Itu kita harus lihat full revelationnya, pewahyuan penuhnya dan klimaksnya di dalam perjanjian baru. Iya, oke Pak, setuju Pak. Thank you Pak. Ya. Ya, Tadi saya udah kirim ke WA ya Pak Deki gambar tuh Pak. Oke. Terima Thank you kasih, Pak Pak. Deki, Tuhan berkati. Sorry kalau Ya. saya slow response di WhatsApp karena saya memang jarang membuka HP. Kalau saya lagi di kantor itu HP masuk di laci. Oh, enggak, karena saya mau kapan-kapan berkunjung ke sana Pak. Siap. Nanti Oke, kita thank atur, you Pak ya. Ya, Thank you, Tuhan Pak. berkati Pak. Ya. Oke, Bung Deki masih ada waktu? Masih. Masih. Ini ada yang mau Ada tanya 8 lagi menit nih. lagi. Oke. Pemusnah Takia, silakan mau tanya. Pemusnah Takia. Pemusnah Takia. Destroyer ya. Shalom Pak, saya dari Malaysia. Ada ikuti seminar tadi, tapi soalan saya disalah tanya tadi. Oke, jadi pertanyaan saya begini ya, pertanyaan saya. Oke, ketika kita berbicara tentang murid Yesus ataupun para rasul menulis surat-surat dalam Alkitab, apakah maksud menulis itu sebenarnya merujuk kepada tulisan tangan mereka ataupun kata-kata mereka yang ditulis oleh murid mereka sendiri ataupun bagaimana Pak? Bisa dua-duanya. Dua-duanya. Misalnya seperti Lukas, dia menulis sendiri Injil Lukas dan kisah para rasul. Tapi surat-surat Paulus itu ditulis melalui sekretaris. Termasuk surat Petrus juga ditulis melalui sekretaris. Jadi bisa menggunakan sekretaris atau yang bersangkutan yang menulis sendiri. Jadi Pak, kalau misal kata kita kerana Bapak kan seorang akademisi, jadi kadang-kadang kalau Bapak ingin menulis laporan research Bapak, Bapak menggunakan sekretaris, maka tulisan sekretaris itu bisa apa katanya, diklaim sebagai tulisan kita, bisa nggak Bapak begitu? Nah, kita harus membedakan konteks. Kalau untuk sekarang saya kira juga tidak ada masalah ya, karena banyak profesor perjanjian baru juga yang sibuk tapi mereka menggunakan sekretaris untuk mengetik hasil riset mereka. Tapi pada abad pertama itu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Karena tadi saya sudah jelaskan konteksnya bahwa pada abad pertama itu hanya 5-10% yang bisa membaca dan menulis. Ya, benar. Ya, jadi otomatis jasa sekretaris itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak akan ada klaim copyright pada abad pertama. Karena memang itu konteks situasi yang mengharuskan demikian. Ya. Bapak ingin bertanya ya, inilah mengapa tulisan aslinya dari tangan para rasul ini tidak ditemui? Bisa jadi. Nah, ini tentang tulisan asli ini saya perlu kasih kualifikasi. Saya tidak tahu apakah Bapak bisa mengerti kata-kata saya dalam bahasa Indonesia secara baik atau tidak. Tapi saya saudara-saudara yang ikuti ini, saya coba pahami. Saya akan pelan-pelan. Jadi kita mesti mengerti tentang teknis penulisan naskah pada abad pertama. Nah, pada abad pertama, orang tidak menuliskan naskah hanya satu naskah. Tapi ketika dia nulis satu naskah, dia akan langsung bikin beberapa salinannya sekaligus. Nah, maka sekarang orang berdebat, yang disebut naskah asli itu yang mana? Yang naskah yang pertama ditulis atau salinan dari naskah asli pada saat yang sama? Pada saat yang sama. Karena begini, pada abad pertama naskah itu kan dikirim secara manual, dititip melalui orang. Ya. Jadi mereka khawatir. Bisa ulang Pak, bentar tadi ada Gimana? Sorry. Bisa diulang katanya Pak. Oh, oke.
pada abad pertama orang tidak menulis naskah. Katakan kita ambil contoh aja ya. Ini contoh supaya kita lebih konkret. Katakanlah nulis Injil Matius. Atau taruhlah surat Filipi misalnya. Surat Filipi. Ini contoh aja ya. Waktu surat Filipi ditulis, situasinya adalah bukan hanya ada satu naskah surat Filipi. Kenapa begitu? Karena surat itu ditulis ke jarak yang jauh. Waktu itu Paulus di penjara. Dan ada kemungkinan si pembawa titip lewat orang itu, ada kemungkinan dia mengalami perampokan, atau dia basah di tengah jalan karena hujan, lalu rusak naskahnya. Maka penulisnya harus punya salinan dari naskah asli itu. Harus punya salinannya. Jadi yang disebut naskah asli, kadang-kadang orang berpikir bahwa naskah asli itu berarti hanya ada satu naskah. Tapi sebenarnya tidak. Pada abad pertama, kalau kita hidup pada abad pertama, kita sudah memperhitungkan ada kemungkinan rusak, kemungkinan dicuri, dirampok, dan lain sebagainya di tengah jalan. Ada begal dan lain sebagainya. Maka begitu kita kirim satu dokumen, apalagi dokumen itu dokumen yang penting, kita sendiri punya salinannya. Sehingga kalau naskah itu ada apa-apa di tengah jalan, tidak nyampe atau hilang atau rusak dan lain sebagainya, kita masih bisa kirim salinan itu sebagai ganti dari naskah yang hilang itu. Nah, pada abad kedua, kalau kita baca buku dari Profesor Darrell Bock dan Daniel B. Wallace yang mendongkel Yesus dari tahtanya, Dethroning Jesus. Pada abad kedua, Tertullianus menulis kepada orang-orang yang skeptik terhadap iman Kristen. Tertullianus bilang begini, datanglah kepada gereja-gereja rasuli, karena mereka masih membaca tulisan dari para rasul. Dan yang dimaksudkan oleh Tertullianus adalah tulisan asli dari para rasul. Tulisan asli dari para rasul. Nah, sekarang kita tidak punya, sangat mungkin karena rusak. Papirus itu kalau kena air, dia selesai. Cuman kalau dia disimpan di suhu yang baik, di tempat dengan suhu yang baik, maka dia bisa bertahan ribuan tahun. Karena buktinya sekarang kita punya banyak 5.000-an naskah Perjanjian Baru, yang paling awal itu abad kedua, pertengahan abad kedua, dan seterusnya. Jadi kita tidak punya kemungkinan karena rusak atau karena terlalu sering disalin kembali, maka naskah aslinya itu menjadi rusak ya. Oke, cukup mungkin Pak. Masih ada waktu, Pak Deki? Boleh satu lagi? Satu lagi. Kojeb, silakan Kojeb. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Saya cuma mau tanya hal yang mudah aja Pak. Ya. Bagaimana untuk seorang murtadin ya, kalau membaca Alkitab, ada yang teman kita di sini ada yang bilang bacanya Yohanes dulu gitu, Injil Yohanes. Padahal Injil Yohanes kan berat Pak. Kalau saya yang pelajari itu Injil Markus karena singkat dan mudah dicerna. Nah, menurut Bapak yang bagaimana pandangan saya dengan Injil Markus itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, Injil sebenarnya kenapa orang banyak merekomendasikan Injil Yohanes? Karena kalau yang membaca itu adalah yang berlatar belakang Muslim, kita harus ingat bahwa salah satu batu sandungan terbesar bagi Muslim untuk percaya Yesus adalah karena dia menolak ketuhanan Yesus. Nah, Injil Yohanes adalah Injil yang sangat gamblang, sangat eksplisit mempresentasikan Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Nah, cuman memang betul Injil Yohanes itu kalau makin dibaca itu makin berat. Karena Yohanes itu banyak menggunakan istilah-istilah metaforik. Seperti terang, gelap, seperti roti hidup, air hidup, seperti pintu. Itu kan istilah-istilah metaforik yang kalau orang tidak punya pengetahuan mengenai penggunaan metafora-metafora itu pada abad pertama, sangat mungkin dia akan banyak salah pahamnya terhadap isi Injil Yohanes ketimbang dia mengerti apa maksud Yohanes.
Injil Markus oke. Injil Markus oke, singkat dan banyak narasi-narasinya yang sangat singkat. Dan saya tidak ada masalah kalau orang mau mulai dari Injil Markus atau Injil Matius atau Injil Lukas atau Injil Yohanes. Pada dasarnya keempat kitab Injil itu bermanfaat untuk mengajar kita, mengedifikasi kita, dan bermanfaat untuk kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Even mulai dari surat-surat Paulus pun tidak apa-apa. Tapi kalau mau belajar yang sistematik kan kita mau tahu tentang Yesus itu siapa kan. Nah, yang memberitahu kita biografi Yesus itu adalah 4 kitab Injil itu. Jadi baca kitab-kitab Injil dulu, silakan cus apakah Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Kemudian baca surat Kisah Para Rasul. Itu sebenarnya urutan kitab di dalam Perjanjian Baru itu sudah sangat baik untuk kita ikuti urutan-urutan itu. Jangan mulai dari kitab Wahyu. Karena begitu baca tentang naga bersayap berkepala 7 itu pusing 7 keliling. Oke, Pak. Ya. Oke. Oke, Cukup. selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, terima kasih Bung Deki. Terima kasih ya. Dan terima Selamat kasih malam. tadi sudah atur acaranya sangat baik. Iya, Nanti apalagi besok kalau- hari Minggu jadi ya, hari Minggu. Iya, ya. hari Minggu jadi kita mulai jam 7. 9 Iya, ya. jam 7. Oke, oke. Iya. Baik. Jam 7 sampai jam 9. Siap, Oke, Pak. nanti saya- Oke ya, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Deki. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.